Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denis Rahma dengan NIM E1101231002. Di sini saya akan menjelaskan tentang 25 teori komunikasi. Yang pertama yaitu teori penetrasi sosial. Teori ini membahas tentang hubungan yang awalnya tidak intim, kemudian menjadi intim. Contohnya, A dan B awalnya tidak saling kenal. Kemudian, setelah mereka kenal, mereka menjadi sahabat. Kemudian yang kedua yaitu teori pelanggaran harapan. Teori ini membahas tentang harapan yang ada itu tidak sesuai dengan realitanya. Contohnya, A berharap si B mendatangi ulang tahunnya, akan tetapi si B ini tidak dapat menghadiri ulang tahun si A karena si B memiliki beberapa kepentingan. Kemudian yang ketiga yaitu ada teori interaksi simbolik. Teori ini membahas tentang perilaku individu sesuai dengan individu lain kepadanya. Contohnya seperti A berbuat tidak ramah kepada si B, otomatis si B juga akan tidak ramah kepada si A. Kemudian yang keempat yaitu ada teori inokulasi. Teori ini berasumsi bahwa seseorang yang memiliki minim informasi akan lebih mudah untuk dibujuk atau untuk dipengaruhi. Kemudian yang kelima itu ada teori pengurangan ketidakpastian. Teori ini berfokus pada bagaimana kita menggunakan komunikasi untuk mengurangi ketidakpastian ketika bertemu dengan orang asing atau terlibat dalam percakapan untuk pertama kalinya. Contohnya, saat bergabung dengan tim baru di tempat kerja, kita akan berkomunikasi dengan rekan kerja untuk mengurangi ketidakpastian tentang peran, tanggung jawab, dan dinamika tim. Kemudian yang keenam itu ada teori manajemen privasi komunikasi. Teori ini membahas bagaimana individu mengatur dan membatasi informasi pribadi mereka dalam berkomunikasi. Kemudian yang ketujuh yaitu ada teori disonansi kognitif. Teori ini membahas adanya ketidaknyamanan akibat sikap perilaku atau perhatian yang tidak sesuai. Contohnya seperti seseorang ingin hidup sehat tetapi jarang berolahraga atau mengonsumsi makanan sehat. Perasaan bersalah muncul karena ketidakselarasan antara keyakinan dan tindakannya. Yang kedelapan itu ada teori dialektika relasional. Teori ini membahas tentang suatu hubungan antara dua orang yang saling memaksakan kehendaknya. Contohnya seperti si A ingin berenang dan si B ingin jogging. Kedua orang ini saling memaksakan kehendaknya. Kemudian yang kesembilan ada teori pengungkapan diri. Ketika seseorang secara sukarela mengungkapkan informasi tentang dirinya sendiri kepada orang lain, ini dapat menghasilkan interaksi sosial yang lebih dekat. Contohnya dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari seperti saat seseorang berbagi cerita pribadinya. Yang ke-10 itu ada groupthink. Groupthink ini membahas sebuah kelompok tertentu mengambil keputusan yang bertentangan dengan pendapat atau anggapan publik. Kemudian yang ke-11 itu ada teori agenda setting. Teori ini membahas tentang apa yang dianggap penting oleh media, juga dianggap penting oleh khalayak. Contohnya ketika sebuah kasus kriminal mendapatkan perhatian media yang besar, hal itu cenderung mendominasi perbincangan publik, dan masyarakat pun menjadi lebih peduli terhadap masalah keamanannya. Yang ke-12 ada teori kultivasi. Teori ini berasumsi mengenai dampak televisi terhadap penontonnya. Dalam hal ini, tindakan yang ada di televisi bersifat negatif. Contohnya seperti seseorang anak yang menonton tayangan negatif, kemudian bisa saja dia akan mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-harinya. Yang ke-13 ada teori use and gratification. Teori ini berasumsi bahwa masyarakat menggunakan media atau memilih media berdasarkan kebutuhannya. Contohnya seperti seseorang yang memiliki kebutuhan akan informasi, maka ia akan memilih tayangan berita di televisinya. Kemudian yang ke-14 itu ada teori spiral keheningan. Teori ini memprioritaskan pandangan mayoritas. Contohnya, si A adalah pendukung Anies dan si A ini tinggal di lingkungan yang mayoritas pendukung Prabowo. Maka, si A ini tidak akan mengungkapkan pandangannya tentang Anies. Kemudian yang ke-15 itu ada teori belajar sosial. Teori ini menunjukkan pentingnya proses mengamati dan meniru perilaku, sikap, dan emosi dari orang lain. Contohnya, seorang anak melihat orang tuanya rajin berolahraga, maka mereka mungkin cenderung mengikuti contoh tersebut. Kemudian yang ke-16 ada teori komunikasi satu tahap. Teori ini menggambarkan proses penyampaian pesan secara langsung oleh media kepada khalayak tanpa perantara. Contohnya, berita langsung tentang peristiwa penting seperti bencana alam. Yang ke-17 ada teori komunikasi Laswell. Teori ini dikembangkan oleh Harold Laswell.
Teori ini merupakan teori komunikasi sederhana yang hingga saat ini masih digunakan. Teori Laswell ini mengatakan bahwa siapa mengatakan apa, menggunakan media apa, kepada siapa, dan apa efeknya. Contohnya, ketika pemerintah mengumumkan kebijakan langsung melalui media massa seperti televisi dan radio. Kemudian yang ke-18 ada teori komunikasi behaviorisme. Teori ini dikembangkan oleh John B. Watson. Teori ini membahas perilaku manusia dipengaruhi oleh rangsangan atau stimulus tertentu yang menghasilkan respons yang dapat diamati dan diukur. Contohnya saat berbicara dengan teman yang sedang mengalami masalah, kita harus memberikan perhatian penuh dan mendengarkan dengan empati untuk memahami perasaannya. Kemudian yang ke-19 ada teori komunikasi humanisme. Teori ini melihat manusia sebagai makhluk yang unik, memiliki kebebasan dan mampu mengambil tanggung jawab atas tindakan mereka. Kemudian yang ke-20 ada teori informatif. Teori ini menekankan pada komunikasi sebagai suatu transmisi pesan dan bagaimana transmitter menggunakan media dalam berkomunikasi. Kemudian yang ke-21 ada teori navitisme. Teori ini beranggapan bahwa hanya manusia satu-satunya makhluk Tuhan yang dapat berkomunikasi dengan verbal. Kemudian yang ke-22 ada teori sibernetik. Teori ini merupakan teori baru yang sejalan dengan perkembangan teknologi dan ilmu sosial. Teori ini sendiri merupakan teori pengontrol yang didasarkan pada komunikasi antara sistem dan lingkungan. Kemudian yang ke-23 itu ada teori kognitivisme. Teori ini mengedepankan proses belajar dibandingkan hasil dari proses itu sendiri. Yang ke-24 ada teori norma dan budaya. Teori ini beranjak dari efek media massa yang begitu besar, sehingga dapat mempengaruhi norma dan budaya yang ada di dalam masyarakat. Pesan dari efek media massa dapat mempengaruhi, mengubah, menguatkan, hingga menciptakan norma dan budaya baru di dalam masyarakat. Ke-25 ada teori sikap. Teori ini dikembangkan oleh Harding dan Wood. Teori ini menjelaskan apabila kita ingin melihat keadaan dunia, salah satu caranya adalah dengan melihat sikap dan sudut pandang dari wanita. Karena kaum wanita cenderung lebih termarginalisasi. Sekian penjelasan 25 teori dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.